Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Manda dan kali ini kita akan ikuti KEB Intimate Session bareng sama Kak Kartika Suminar tentang NPD. Founder dan konsultan dari klinik psikologi Pesona Gama Yogyakarta ini juga aktif menulis buku ya Bu ya. Ada beberapa buku hasil Saberi akan bulan sebelum saya memutuskan untuk meninggalkan hubungan ini. Jadi saya berharap dengan kisah saya yang tidak perlu kita bahas lebih lebar lagi ya, karena saya ingin fokus di campaignnya, teman-teman bisa belajar sedikit bahwa itu kita tidak bisa di mana kita love bombing itu sebenarnya taktik dari seorang NPD untuk mengikatkan bahwa pasangan kita ini benar-benar sangat mencintai kita dengan sangat besar, melakukan kita, memuji kita, memberikan semua hadiah yang kita berpikir dia tulus. Ini dari laki-laki ke perempuan. Ya, perempuannya pasti gitu ya. Dan namanya perempuan sih ngetrend di media sosial ya. Jadi gimana kalau kita berantem nih masalah kecil dan kita memberikan jawaban ya atau enggak, jawabannya itu akan diputer-puter. Ya sebenarnya kita nanya gini, iya atau enggak. Tapi di akhir jawaban dari seorang NPD tidak akan ada jawaban iya atau tidak. Justru gaslighting itu jika kita membahas dengan sebuah masalah, jadinya adalah masalah ini terjadi karena diri kita. Jadi seperti manipulatif, kita dimanipulasi bahwa kamu terlalu drama, kamu terlalu kondisi yang sama dengan yang pertama atau pasangan pertamanya, dan dia balik lagi ke arah hovering ini. Jadi seperti itu, dia ada kondisi selingkuhnya ketika dia membuang korbannya, nggak bisa. Jadi Greyrock ini kondisinya kalau dia itu teman atau bestie, seperti perilaku seperti Mr. Bean. Mr. Bean kan apapun dia flat aja. Jadi tadi strateginya agar kita tuh menjadi orang membosankan di depan dia, sehingga dia tidak tertarik ke kita. Seperti itu. Kemudian batasi emosi, jangan terpancing. Jadi jangan sampai kita itu membuat komunikasi. Mereka selalu diberi pujian yang berlebih. Dari situlah terbentuk suatu karakter bahwa mereka merasa dirinya superior. Di tempat umum mereka harus dipuji. Kalau di sekitar keliling mereka di tempat umum tidak ada yang memuji, mereka memuji diri mereka sendiri. Ya, jadi dasar saya pertama adalah saya memberikan pujian anak saya seadanya aja. Jadi tidak sedikit achievement kecil saya beri pujian. Achievement yang besar mungkin saya akan memberi pujian, tapi tidak berlebih. Saya tidak memberikan sebuah hadiah mewah, ya. Jadi untuk anak, alhamdulillah saya bisa mengendalikan gimana saya rasa mendidik anak itu supaya tidak menjadi seorang. Ya itu juga kayaknya ini juga buat yang orang tua yang seperti saya itu ya. Jangan dibiasakan anak-anak untuk berlebihan ya memujinya. Jadi mungkin dari campaign ini kita bisa belajar bahwa kita tidak hanya mempelajari mengenai ciri-ciri NPD, tapi bagaimana kita bisa mendidik anak kita untuk supaya tidak menjadi NPD. Jadi saya tidak punya rasa percaya diri, saya menjadi orang yang kecemasan yang berlebihan, saya menjadi seorang paranoid. Kalau dari pribadi saya sih saya sadar saya nggak ketularan NPD, cuman saya benar-benar menutup diri saya nggak punya rasa percaya diri yang membuat saya kayak ingin menunjukkan ke orang bahwa saya ini percaya diri, saya ini bisa bisa melupakan masalah dalam kehidupan saya, tidak saya bawa keluar seperti itu. Tapi kecemasan saya terlalu berlebihan, memikirkan sesuatu yang belum terjadi, dan itu membuat saya tidak sehat. Saya benar-benar yang berpikir kenapa saya menyiksa diri saya sendiri, karena kecemasan berlebihan itu menyiksa diri kita sendiri, yang jatuhnya nanti ke psikis. Akhirnya tanpa kita sadari mengganggu kesehatan kita. Jadi sebelum saya memutuskan untuk mengakhiri hubungan ini, saya sempat
jatuh sakit sampai masuk rumah sakit karena tanpa saya sadari saya menyakiti diri saya. Jadi sih kisahnya itu. Mungkin saya nambahkan ke Mbak Kartika tadi, apakah Mbak Kartika juga menular? Jawabannya tidak, karena kembali lagi pola asuh pasangannya sama pola asuh orang tua Mbak Kartika beda. Pola asuh pasangan Mbak Kartika yang menjadikan dia NPD. Nah, kondisi itu berarti dari atasnya lah yang membentuk menjadikan dia seorang NPD. Nah, kalau Mbak Kartika dengan pola asuh yang tidak menurunkan NPD, ya tidak akan menjadi Mbak Kartika yang NPD, tapi korbannya. Seperti itu. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Yang berikutnya tadi apa? Memutus rantai. Memutus rantai. Kurang lebih hampir sama jawaban saya kepada Mbak Hanifah tadi. Bertahan atau kondisinya menjaga jarak, membatasi untuk tidak sering ketemu, untuk tidak berinteraksi terlalu banyak. Dan ketika mulai memahami, betul kata Mbak Kartika, edukasi diri kita dengan gangguan seperti itu, sehingga ketika kita paham bahwa dia pasangan kita NPD atau ibu kita NPD atau bestie kita NPD, kita sudah harus membuat batasan. Ini nggak sehat. Ini kalau aku terus dekat sama dia, meskipun itu pasangan, meskipun itu bestie atau ibu, itu nanti jatuhnya Kita jadi korban. juga. Terima kasih Ibu. Vulgar lah kalau saya bilang. Tapi perempuan tuh kadang sampai dia itu dengan perilakunya mungkin di muka umum menangis atau tantrum atau yang seolah-olah ketika di muka umum itu dia yang tersiksa, dia yang teraniaya, sehingga orang-orang yang melihat suaminya, suami nggak peduli sama istri, suami kok kayak gini gitu. Jadi Playing victim ya. karakternya, perilakunya, agresivitasnya lebih Dia lebih terekspos Oh, iya. dibanding Yang laki-laki. Kemudian juga dan itu biasanya kondisinya juga dia itu kayak punya circle gitu loh. Kan biasanya kalau orang-orang NPD wanita itu dia keren, tampilannya oke, terus kalau selalu minta divalidasi, dia membeli teman untuk memvalidasi dia, sehingga seperti tadi Mbak Kartika bilang, teman-teman si pasangan NPD-nya itu juga menghujat Mbak Kartika. Nah ini biasanya hujatannya lebih parah dari buzzer. Ya buzzer. Tapi pernah dari buzzer. Dibayar mau lah. Bayangin kayak gitu. Jadi lebih serem lagi sebenarnya perempuan. Lebih drama. Lebih dramatik. Kalau saya mau tambah sedikit, saya punya teman juga, istrinya NPD kalau saya mendengar ceritanya, karena dramanya itu yang hal kecil dibuat besar, terus dia tuh sebenarnya tidak sakit, tapi memaksakan dirinya sakit sampai masuk ke UGD sendiri. Sampai dokter itu mendiagnosanya ibu tuh gak sakit, tapi saya sakit. Jadi saya merasa Jadi kayak kurang perasaan. Iya. Perhatian. Karena dengan sakit kan dia diperhatikan. Iya. Terus kemudian juga dibesuk sama circle-nya. Kan mungkin juga difoto atau divideoin. Kita kan misalnya saya tadi kan berapa kali mengatakan pasien saya. Selama saya tidak mengungkapkan namanya, identitasnya, ya itu bentuk edukasi. Jadi apa yang kalian berdua? Itu yang kemudian kita pertanyaan tadi. Jadi kalau sejauh mana harus ke psikolog? Closing statement saya ingin mengingatkan kepada kita semua sebagai para wanita bahwa kita itu berhak bahagia, kita berhak untuk dihargai, kita berhak untuk dihormati. Dan jika salah satu dari kita atau teman kita mengalami hal yang saya alami, carilah bantuan atau konsultasi dengan pakar-pakar profesional, atau kelilingi diri kita dengan teman-teman yang memberikan dukungan dan tidak mengejudge. Kelilingi diri kita dengan hal-hal positif, karena jika ingin meninggalkan suatu hubungan dengan seorang NPD itu memerlukan mental yang luar biasa. Jangan mengambil keputusan yang
gegabah, siapkan diri kita karena apa yang akan kita hadapi ke depan itu dampaknya luar biasa ya. Jadi kalau kita tidak siap justru kita akan hancur sehancur-hancurnya. Dan jangan pernah diam di saat kita terpuruk. Kenapa banyak orang yang tidak bisa bangkit dan terpuruknya terlalu lama? Karena mereka memilih untuk diam di tempat. Tapi di saat kita mengalami hal itu, carilah inspirasi untuk kita sendiri untuk meninggalkan keterpurukan dan bangkit secepatnya, karena kita harus mengingat diri kita mempunyai value. Dari saya, semoga campaign ini bisa disampaikan kepada teman-teman yang sudah datang, yang juga sudah mempunyai blog, untuk menyampaikan bahwa wanita berhak untuk bahagia, wanita berhak untuk dihormati, wanita berhak untuk terima kasih. Berperan dalam proses pengasuhan anak. Segala kondisi-kondisi yang terjadi pada anak, misalnya dia ada gangguan, prestasinya menurun, kemudian juga dia mulai pacaran, dia mulai menentukan aku pengen kuliah di sini, aku nggak suka kuliah di sini, itu kondisinya haruslah pola asuh dengan komunikasi ke anak. Komunikasi itu wajib ke suami, ke istri, ke anak. Karena ketika komunikasi macet, gimana kita menyampaikan arahan asuhan kita ke anak. Dan yang kedua, sosial media jelas nggak bisa dibendung, pesat sekali. Kita kalau tidak menyikapi sosial media dengan baik, kita jadi korban. Nah, anak sekarang itu banyak sekali terpapar oleh sosial media. Anak Gen Z rata-rata kalau pasti punya fake account. Profil pic-nya kosong. Postingannya 6 biji, 2 biji, 3 biji atau malah 0, tapi followernya beda. Karena apa? Karena memang itu mereka tidak insecure, jatuhnya insecure. Jadi pola asuh dengan komunikasi itu harus dikuatkan. Dan bagi emak-emak, kebetulan di sini emak-emak blogger suka membaca kan, edukasilah diri dengan parenting kayak dengan psikologi. Psikologi itu kan bukan cuma saya sebagai psikolog, saya belajar psikologi, tapi kita rasain nggak semua aspek kehidupan berkaitan dengan psikologi. Karena manusia, perilaku di perusahaan pun ada kaitannya dengan perilaku manusia, stres atau beban kerja dan sebagainya. Di lingkungan anak-anak TK juga ada. Jadi edukasilah dengan kondisi-kondisi yang memang harus update. Kalau nggak mau ketinggalan dengan anaknya yang kadang-kadang lebih jago dari orang tuanya. Seperti itu. Oke gitu ya. Terima kasih. Karena apa? Karena dia mungkin stres, kemudian dia depresi, tekanan mental, mendem masalah, kemudian juga ada kondisi nggak nyaman. Paling banter 1, 2, 3, 4, tahan terus ya, 5 dan seterusnya. Kalau tidak kuat, hembuskan. Sekali lagi tarik nafas panjang banyak-banyak, hembuskan.